ada sapi merah yang sedang disiapkan oleh Yahudi Israel. Ada apa dengan sapi merah? Apa itu sapi merah? Kenapa Yahudi sangat memperhatikan soal sapi merah? Kenapa sampai detik ini sapi merah disembunyikan di tempat yang tidak diketahui orang lain? Apakah benar-benar mereka ingin menyembelih sapi merah itu dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Apakah ini salah satu tanda hari kiamat? Sapi merah itu benar-benar ada, dan ini salah satu tanda bahwa kita ini benar-benar menuju sebuah kejadian besar. Ada dua istilah penting yang kita harus pahami dulu dalam akidah Yahudi. Jika kita memahami dua istilah ini dengan baik, Syekh jamin bahwa teman-teman akan pahami banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang Israel lakukan. Dua istilah ini, yang pertama adalah Mesias atau Masayah, gitu ya. Istilah yang kedua adalah Haikal Sulaiman. Kita perlu memahami dua istilah ini dulu, teman-teman. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia. Dalam akidah Yahudi, mereka akan dikirim seorang nabi rasul namanya Mesias, ya, dan mereka harus mengikuti karena rasul itu akan mengarahkan mereka, mengembalikan mereka lagi ke jalan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan harus mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti seorang rasul itu. Ini konsep yang benar ada di akidah Yahudi. Tetapi mereka mengubah konsep Mesias dalam akidahnya sendiri. Mereka memalsukan konsep Mesias dalam akidahnya sendiri. Dan mereka sekarang berpendapat bahwa Mesias itu benar ada, tetapi akan datang di akhir zaman untuk mengumpulkan dan menyatukan seluruh umat Yahudi yang ada di dunia. Dan umat Yahudi akan dipimpin oleh Mesias itu untuk menjadi rajanya dunia dan menguasai seluruh dunia, menjajah seluruh dunia, kemudian kiamat, kemudian dunia ini berakhir. Ini konsep baru, konsep yang dipalsukan, teman-teman. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kirim Mesias itu. Allah Subhanahu wa taala sudah kirim Mesias yang sesuai konsep asli, bukan konsep yang dipalsukan. Mesias itu adalah Nabi Isa, Isa Al-Masih. Ada kemiripan, teman-teman, antara kata Mesias dan kata Masih, betul, teman? Karena memang dua-duanya dari akar kata yang sama. Allah Subhanahu wa taala kirim Isa Al-Masih kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, supaya mereka bertauhid lagi. Tetapi teman-teman, mereka malah mendustakan Nabi Isa, malah memerangi Nabi Isa, malah mau membunuh Nabi Isa, malah mau menyalibkan Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa tidak disalibkan. Jadi mereka menolak risalah tauhid Nabi Isa, karena semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka mengajak untuk bertauhid, mereka mengajak untuk berislam, teman-teman. Mereka menolak risalah Nabi Isa dan mereka tetap percaya bahwa Mesias yang sebenarnya belum datang. Semua orang Yahudi di seluruh dunia sekarang lagi menunggu Mesias, lagi menunggu seorang rasul menurut mereka yang diutus oleh Tuhannya Yahudi untuk mengumpulkan orang Yahudi di bawah satu kepemimpinan. Ini istilah pertama. Istilah kedua itu adalah Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman itu sebuah bangunan suci, sebuah tempat suci dalam akidah Yahudi yang pernah ada zaman dahulu, di zaman Nabi Sulaiman. Haikal Sulaiman itu sangat suci buat orang Yahudi, mungkin sesuci Ka'bah di kita. Tetapi bangunan ini hancur ribuan tahun yang lalu. Dan orang Yahudi sekarang percaya bahwa peninggalan Haikal Sulaiman itu masih ada sampai hari ini. Peninggalan, sisa-sisa Haikal Sulaiman itu masih ada sampai hari ini. Taib, kira-kira ada di mana? Menurut mereka, sisa Haikal Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Makanya mereka punya tujuan yang mereka sampaikan secara terang-terangan selalu.
yaitu menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan alasan mengeluarkan peninggalan dan sisa Haikal Sulaiman, tempat suci mereka. Makanya mereka selalu bawa peneliti dari seluruh dunia, buat instansi, buat kampanye media untuk menyampaikan kepada seluruh dunia, kami tahu bahwa ini Masjid Al-Aqsa, tempat suci orang Muslim, tapi mohon maaf, kami harus hancurkan supaya kami keluarkan dan menghidupkan kembali Haikal Sulaiman. Ini narasi mereka, dan ini dilakukan secara terang-terangan. Mereka di pemerintahan penjajahan Israel, mereka punya instansi pemerintah resmi yang memperhatikan soal Haikal Sulaiman itu. Dan sapi merah itu benar-benar ada, dan bukan hanya satu sapi, tetapi 5 sapi. Jadi ceritanya dalam akidah Yahudi, mereka akan menunggu Mesias, ya. Mereka menunggu Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan supaya Mesias itu cepat keluar, umat Yahudi harus suci dulu. Karena menurut akidah Yahudi, umat Yahudi yang ada di dunia saat ini semuanya berdosa, semuanya tidak suci. Maka mereka harus disucikan dulu. Maka dalam akidah Yahudi, satu-satunya cara untuk mensucikan umat Yahudi adalah menyembelih sapi merah, teman-teman. Tetapi bukan sembarangan sapi. Sapi merah, benar-benar merah, punya kriteria, punya ciri-ciri khusus, dan harus disembelih di depan Haikal Sulaiman, alias di depan gerbang atau pintu masuk Haikal Sulaiman, yaitu Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh ada bangunan lain di sana kecuali Haikal Sulaiman. Mereka tidak bisa memilih sembarangan sapi, teman-teman. Sapi yang mereka pilih itu harus berumur 2-3 tahun. Tidak boleh kurang, tidak boleh di atas 3 tahun. Dan harus benar-benar merah. Tidak ada hitamnya sedikit. Mereka sudah mungkin 2000 tahun mencoba mencari sapi merah, tapi kok enggak ada. Yang adanya sapi merah itu memang susah didapat. Kalaupun ada, biasanya ada hitamnya sedikit, ada putihnya sedikit, ada warna lain. Maka tidak memenuhi syarat. Tahun 2002 kemarin, mereka ketemu sapi merah. Dan mereka senang sekali. Dan mereka senang sekali. Mereka buat banyak acara dan lain-lain. Tetapi sebelum sapinya tamat 2 tahun, muncul 2 bulu hitam, maka tidak memenuhi syarat. Maka salah satu syaratnya adalah sapinya harus benar-benar merah. Dan 2 tahun yang lalu sapi merah itu sudah ada, bukan hanya 1 tetapi 5 sapi yang ada di Amerika Serikat. Dan kemarin bulan Januari, sapi merah itu dikirim dari Amerika Serikat ke Israel, dan mereka sembunyikan di tempat yang tidak bisa diketahui sembarangan orang, hanya diketahui beberapa orang saja. Berarti teman-teman, kesimpulannya, mereka sedang bersiap-siap untuk menyembelih sapi merah itu di Masjid Al-Aqsa. Dan cara menyembelih sapi merah itu pun tidak boleh menyembelih begitu saja. Sapi merah itu disembelih dulu. Kalau sudah disembelih, darahnya dicampur dengan padi. Kalau sudah dicampur dengan padi, sapi merah itu dibakar. Kemudian setelah dibakar, debunya dicampur dengan air, dan debunya itu dipakai untuk menyiram seluruh umat Yahudi yang ada di dunia ini, supaya umat Yahudi suci, supaya Mesias keluar, supaya mereka menjadi rajanya dunia. Ini konsepnya mereka. Maka teman-teman, kita sebagai umat Islam harus benar-benar perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu bukan tempat biasa. Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat suci, tanah suci. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 tempat. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi kita sebagai umat Islam tidak punya 2 tanah suci. Kita punya 3 tanah suci, teman-teman. Teman-teman, demi Allah, kehancuran penjajahan Israel itu sudah mulai. Mereka sudah mulai hancur, teman-teman. Ada pengamat politik Israel yang menulis sebuah artikel. Dia itu bukan sembarangan orang. Dia pengamat politik asal Israel. Dia menjelaskan bahwa sekarang Israel mulai proses kehancuran. Kesimpulannya, demi Allah teman-teman, saya percaya bahwa generasi kita ini adalah generasi yang akan melihat Masjid Al-Aqsa itu sudah merdeka. Bahwa kita insya Allah akan sholat di dalam Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka.